Teman-teman, pada video ini kita berjumpa kembali dengan seorang mantan diabetes. Mantan dalam arti ia sudah berhasil kalahkan diabetesnya dan dia sekarang sudah bisa makan lagi kurang lebih seperti orang yang non diabetes. Lihat aja, ini ada beberapa contoh makanan dia yang penuh gula dan karbohidrat, namun gula darah beliau tetap stabil. Misalnya, satu saat dia melaporkan pada komunitas kami tentang percobaan ini. Dia makan satu hidangan dengan full nasi dan juga ayam goreng yang ada banyak tepung. Dan gula darahnya dia 30 menit habis makan cuma naik sampai 115. Pada titik 1 jam juga cuma 120. Dan 1,5 jam kemudian sudah turun sampai di 98. Atau satu lagi percobaan yang beliau sempat sharing pada komunitas solusi diabetes. Lagi, full nasi yang 200 gram plus lauk pauk ditambah kerupuk besar dan gula darahnya beliau cuma naik sampai 92 pada 30 menit sesudah makan. Dan 114 1 jam habis makan. Ya benar sama seperti orang yang tidak diabetes. Tapi beliau ini sadar bahwa lepas diabetes dan tetap pertahankan bebas diabetes adalah dua hal yang berbeda. Maka beliau meminta sama saya untuk diberikan kesempatan untuk menanyakan tentang cara dan metode bagaimana dia bisa pastikan bahwa diabetesnya tidak serang kembali. Dan saya dalam perbincangan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dia. Nonton sampai selesai karena banyak ilmu di dalamnya dan sangat berguna khususnya bagi teman yang sudah berhasil atasi diabetesnya dan mau tetap bebas diabetes untuk selama-lamanya. Teman-teman, ketemu lagi dan saya harap nggak jadi bosan segitu sering lihat Pak Riswanto ini. Tapi setelah beliau sudah dapat atasi diabetes berdasarkan ilmu yang kami ajarkan dalam buku ini, nanti dibahas lagi. Ini orangnya punya sifat mau tahu banget, ya. Maka walaupun aku merasa kebanyakan hal udah dijawab di dalam buku panduan kami untuk atasi diabetesnya, dia bilang, "Coach, saya bersedia untuk diwawancarai." Maka kita sudah punya acara lain di mana dicahayahkan kisahnya beliau, tapi dia bilang, "Coach, hanya dengan satu persyaratan aja. Itu tolong saya diberikan kesempatan untuk bertanya karena saya masih punya sekarang pertanyaan seputar diabetes dan paling penting dia punya beberapa pertanyaan yang khusus bagi teman-teman yang sudah berhasil atasi diabetes." Tapi bagusnya beliau sadar bahwa atasi diabetes itu bukan berarti sudah sembuh, udah nggak perlu ngomong apa lagi. Karena diabetes bisa menyerang kembali dan kalau nggak salah dia juga punya beberapa pertanyaan yang khusus masalah bagaimana nggak kena lagi. So, tolong Mas, pertanyaan apa aja yang kamu siapin? Sebenarnya ada berapa hal sih masalah apa namanya suplemen itu loh coach. Saya kan rajin sekarang saat ini kan rajin olahraga angkat beban itu. Jadi dengar dari orang-orang itu kalau untuk ototnya agar bertambah itu baiknya minum suplemen kayak kreatin itu bagaimana coach? Saya kan punya kendala di ginjal gitu. Maksudnya itu nantinya bermasalah nggak misalnya saya konsumsi itu gitu coach? Bagus banget pertanyaan kamu. Yang pertama, sebagai informasi lengkapnya mengenai Pak Riswanto, Pak Riswanto membuat satu hal yang sangat amat super benar. Dia termasuk gila olahraga. Gila dalam artinya positif. Kalau nggak salah dia sampai 5-6 kali seminggu melakukan olahraga khususnya yang bertujuan bangun otot, latihan beban. Dan kalau seseorang serius masuk ke dalam dunia binaraga kalau nggak salah kan bahasa Indonesianya, yang orang bikin otot Ya kayak nge-gym, Pak Ade nge-gym. Rai, pasti suplemen kreatin muncul.
ya, dan kiri kanan dengarnya kreatin itu bagus bla 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 bla. Sedangkan beliau punya riwayatnya masalah ginjal, bahkan udah mau sampai operasi. Alhamdulillah dengan programnya kami itu dapat dicegah. Tapi salah satu pengukur kemampuan dan Sebenarnya kesehatan ada berapa hal sih ginjal itu masalah berkaitan dan suplemen punya itu loh, Coach. tesnya Saya kan rajin sekarang kreatinin. saat ini kan rajin Pertamanya saya olahraga mau angkat beban jelasin itu. sama Mas Jadi dengar-dengar Riswanto dari maupun sama teman orang-orang bahwa itu kalau untuk ototnya kreatin agar sama bertambah itu kreatinin itu dua hal yang baiknya beda. minum suplemen kayak kreatin itu Kreatin bagaimana, adalah Coach? Saya salah kan satu punya kendala suplemen. di Namun kan ginjal gitu. Maksudnya itu suplemen makna nantinya hakiki bermasalah sesuatu nggak yang misalnya kita saya tambahkan. konsumsi itu gitu, Coach? Tubuh kita sudah punya kreatin. Kreatin kamu dapat terutama dari makanan hewani, terutama dari daging lah. Ya. Mau daging sapi ke, mau ikan ke, mau ayam Intinya ke. protein itulah ya, Coach. Oke, kebetulan kalau kamu makan hewani, protein sudah dapat. Tapi sesungguhnya protein sama kreatin nggak ada hubungannya. Cuman kebetulan datang pas barengan. Ya, so kalau kamu makan sapi, ayam atau apa, pasti kamu sudah dapat kreatin. Itu udah jelas ya. Dan sebelum kita lebih detail tentang kreatin, perlu kamu tahu bahwa kreatin itu adalah sesuatu yang dihabiskan, yang dipergunakan oleh tubuh. Bentar lagi saya akan jelaskan untuk apa. Dan setelah kreatin itu dipergunakan, dia kurang lebih menjadi kreatinin. Dan si kreatinin itu yang harusnya habis itu dibuang. Ya. Dan mestinya itu sih nggak masalah. Tapi betul orang yang memiliki gangguan masalah ginjal, kreatininnya naik. Ya. Udah pasti itu ya, Coach ya? Udah pasti. Udah pasti. Makanya orangnya, salah satu video yang punyaan saya yang paling laku karena banyak yang cari adalah bagaimana cara turunin kreatinin. Ya. Oke, so pada dasarnya ketakutan kamu atau kita bilang kecemasan kamu terhadap itu beralasan. Akan tetapi sekarang fungsinya dari kreatin. Kebanyakan orang punya anggapan bahwa bila mana kita melakukan olahraga, entah kardio ke, Intinya protein non itulah ya, Coach. kardio atau apalah, sumber energinya entah dari karbo atau dari lemak. Pada dasarnya hal itu benar, namun satu bahan bakar yang bisa dipergunakan oleh tubuh kita adalah kreatin fosfat. Udahlah, lupakan aja fosfatnya, pokoknya kreatin merupakan salah satu bahan bakar. Maka semua sel di dalam tubuh kita, terutama yang otot, ada kreatin di dalamnya. Kreatin yang kita dapat dari makanan, kalau nggak salah hanya dari yang hewani saja, kalau nggak salah di dalam, bukan saya yakin malah di dalam makanan nabati nggak dapet ya. Pokoknya dari situ kita dapat, habis itu dimasukin ke dalam semua sel dan itu dipergunakan juga sebagai bahan bakar. Nggak banyak ya, memang betul kebanyakan tubuh kita memanfaatkan karbohidrat itu ya, Coach atau ya? lemaknya, tapi sebahagian kecil dari kreatin, oke? Dan betul pada orang punya diabetes, punya gangguan ginjal, segala macam, pembuangan sampah itu mengalami semacam kemacetan. Ya taruhlah kamu di kampung sana kan ada yang datang yang kumpulin sampah. Coba bayangkan dia nggak cukup sering datang, sampahnya berkelebihan sehingga nanti mulai bau karena di depan rumah tumpuk-tumpuk. Pokoknya kurang lebih seperti itulah ya. Dan kekhawatiran kamu beralasan, akan tetapi karena kamu tuh orangnya rajin sekali melakukan olahraga, saya merasa aman-aman saja. Tetapi jangan kita pakai rasa. Ukurlah ya. Saya di luar kepala nggak hafal berapa nilai rujukannya. Selama kamu masih di dalam yang nilai rujukannya biasa-biasa, silahkan pakailah. Karena gini,
di antara semua suplemen yang ada, ya, bukan hanya di dunia olahraga, semua suplemen yang ada ratusan atau ribuan, suplemen yang paling banyak sudah diuji, dikaji, di segala macam itu kreatin. Dan terbukti sangat efektif. Bentar lagi kita ngomongin masalah efektifnya. Dan sangat tidak berbahaya. Oke. Anggaplah ada seorang pengidap diabetes udah 70 tahun, sepanjang umur dia mager, dan dia dengar, kreatin itu bagus untuk bangun otot. Dia juga dengar bahwa bangun otot itu bagus untuk sembuhin diabetes, maka dia punya anggapan, ya udah saya makan kreatin aja deh, pasti nanti ototnya bertambah. Nggak deh, nggak. Guys, bukan begitu. Kreatin membantu otot kita, oke? Kreatin segitu efektif. Taruhlah, tanpa kita lihat kasus kamu sendiri, taruhlah kamu biasanya dapat push up 30. Ya. Kreatin terbukti bisa meningkatkan sampai 5-10% lebih. Berarti kalau kamu tanpa kreatin dapat 30, banyak studi menunjukkan dengan pakai kreatin kamu bisa meningkatkan sampai 33. Oke? Sekarang mungkin ada yang bilang, buat apa? Enggak usah, yang penting olahraga. Betul. Tetapi kalau kamu mau bangun otot, ya, kamu selalu harus melakukan semaksimal mungkin. Ya, kalau maksimalnya dengan kreatin bisa ditingkatkan, ya bagus, ya. So, sebenarnya kita bisa isikan satu acara tersendiri hanya tentang topik ini. Untuk teman-teman, sekali lagi, gila olahraga seperti dia, kayaknya aman-aman saja. Dan seperti saya pesankan kepada beliau tadi, tolong pantaulah. Karena setahu saya kamu tuh orang rajin, masih suka pergi ke lab untuk ukur. Misalnya lipid profil untuk orang seperti kamu udah nggak usah lah, karena diabetes sudah terkendali, kamu nggak obesitas, bla bla bla. Ambil duitnya yang kamu biasanya untuk lipid, untuk tes kreatin. Ya. Kalau itu masih di dalam nilai rujukan biasa, silahkan. Tapi satu hal lagi yang saya mau pesan sama kamu maupun sama teman-teman, karena saya yakin juga banyak penonton di sini yang seperti beliau gila olahraga atau seperti saya, kreatin hanya efektif kalau terus. Setiap hari dosis yang biasanya dianjurkan adalah sekitar 5 gram per hari. Tapi yang penting itu jangan 5 hari pakai, 2-3 hari lupa, habis itu pakai lagi, itu efektifnya turun. Ya, so kalau Kalau nggak kamu konsisten itu ya. Yes. So bila mana kamu memutuskan, yes, saya memberanikan diri, pastikan kamu setiap hari. Aku merasa nggak ada artinya apakah kamu pagi atau sore atau apa. Aku misalnya suka masukin ke dalam minuman cuka, tapi pastikan setiap harinya. Dan saya punya kabar yang sangat mengembirakan. Khususnya riset dari 5-10 tahun ke belakang ini menunjukkan bahwa bukan hanya otot yang suka kreatin, otak juga suka. Otak juga butuh berarti, Coach. Butuh ya, tapi butuh jangan kita ngomong, karena seperti saya katakan tadi, dengan kamu makan hewani, dengan kamu makan steak atau apa, sudah pasti dapat. Namun yang saya mau bilang, untuk otak ada manfaatnya juga. Mereka juga di dalam beberapa research menunjukkan bahwa masalah konsentrasi, kemampuan hitung segala macam, orang yang suplemen dengan kreatin meningkat. Tapi sekali lagi, warning guys, ya. Anda misalnya orangnya sudah tua, barangkali sudah suka lupa-lupa, jangan suplemen dengan kreatin tanpa melakukan olahraga dan olahraga yang cukup intensif. Ya. Kuncinya harus olahraga kuat itu ya, Coach. Bukan hanya itu aja. Kalau kamu adalah orang seperti saya dengan berbagai alasan terlalu berat sebelah di olahraga kardio. So kalau nggak konsisten itu ya, suka jalan kaki, suka ngesepeda, suka berenang, di situ kreatinnya nggak ada.
efeknya atau hampir nggak ada. Kreatin itu khusus untuk orang yang membangun otot, resistance training, angkat bobot, hal-hal seperti itu. So, saya kasih aman sama kamu, tapi dengan syaratnya kamu setiap 3 bulan lah cukup, atau setiap 6 bulan masih juga cukup, kamu ngetes. Kalau itu sudah melebihi nilai rujukannya yang saya lupa persisnya berapa, ya udah mendingan nggak usah deh. Tapi asal itu masih di dalamnya aman-aman saja. Karena baru aja beberapa minggu yang lalu saya dengar di salah satu tempat yang lagi membahas secara dalam masalah kreatin, bahwa pernah dibuatin satu tes di mana satu kelompok orang lansia dikasih bukan 5 gram namun 20 gram per hari. Untuk jangka waktu cukup panjang karena mereka pada saat itu mau melihat ada dampak negatifnya enggak? Enggak ada. Enggak ada. Tapi orang itu bukan diabetes atau apa, ya. So, selama metabolisme kita masih oke, kreatin itu aman, ya. Untuk yang pernah masalah ginjal atau apa, was-was, tapi aku agak yakin di kamu nggak ada masalah karena kamu cukup rajin Kuncinya harus olahraga kuat. Oke, masalah kreatin cukup? Ya, cukup. Silakan, masih ada lagi? Jadi untuk ini masih masalah ginjal, Coach. Bagaimana sih perawatan ginjal agar tetap oke gitu, Coach? Mungkin tipnya bagaimana gitu, apalah gitu menurut Coach gimana? Karena saya kan orang punya ginjal juga gitu, biar nanti saya lakukan gitu. Gampang-gampang susah. Tidak ada tindakan atau makanan tertentu yang kamu bisa pakai untuk memperbaiki atau untuk menjaga ginjalmu. Namun, dengan kamu mempertahankan kesehatanmu, pasti ginjal ikut sehat. Ya. So, asal kamu punya metabolisme, karena kamu kan tahu, kita kan duduk di sini karena diabetes. Diabetesnya sudah teratasi, metabolisme kamu sudah oke, tensi sudah oke, segala macam. Ginjal sudah pasti akan ikut oke. Membaik berarti ya, Coach. Ya, karena perlu ada pantangan apa gitu, Coach? Mesti makanan apa yang perlu dihindari gitu kan? Kadang-kadang kan orang kalau punya ginjal kan, jangan makan ini, jangan makan itu bener nggak sih, Coach? Kebanyakan itu bullshit. Karena misalnya dunia medis suka takut-takutin kita jangan makan protein. Ya. Akan tetapi justru yang jelas jadi kelihatan dalam program yang kita anjurkan, orang di awalnya fokus ke banyak ke protein, walaupun dia punya masalah dengan ginjal, namun jadi karena gara-gara makan ini masih protein, masalah ginjal, gula bagaimana sih darahnya perawatan turun, ginjal berat agar badannya tetap turun, oke gitu, Coach? ginjalnya membaik. Mungkin tipnya bagaimana gitu, protein itu bukan gitu musuhnya, tapi kalau karena saya kan ginjal sudah orang punya rusak ginjal atau juga gitu, apa, biar saya baru nanti di saya situ lakukan bisa gitu. jadi masalah, ya. Tapi buat kamu tidak ada, boleh yang namanya oxalates itu terdapat kalau kamu setiap hari makan tempe tahu, kamu banyak makan bayam, kamu ikutin trennya untuk almond ini, keto almond, apalah kue almond gituan. Di situ barangkali kamu bisa mendapatkan oxalate yang terlalu banyak, ya. Tetapi pada dasarnya juga untuk orang yang punya metabolisme sehat seperti kamu, tidak ada yang kamu perlu cemaskan. Oke, Coach. Kalau untuk minuman itu bagaimana, Coach? Apa kayak semacam minuman Perlu yang ada manis, pantangan apa gitu, kan? Coach? Biasanya untuk mesti makanan perlu apa yang minum perlu air putih yang dihindari gitu cukup? kan? Kadang-kadang kan Kalau orang untuk kalau ginjal punya itu, Coach, ginjal kan, jangan makan ini, air jangan makan cukup, itu ya bener nggak sih, jelas. Coach? Itu nggak perlu ngomong, tetapi juga nggak perlu paksa-paksa, ya. Tapi kan ada, Coach, minuman kayak semacam extra jus apa itu kan. Itu jelas, itu kan nggak perlu ngomong, itu semua penonton di channel kami udah tahu bahwa segala minuman yang berisi gula banyak itu jelek, ya. Walaupun mereka bilang energy drink atau juga ada satu kemasan minuman yang bilang vitamin C. Betul, vitamin C-nya sih ada di dalam, tapi gulanya kayak gila. Itu seakan-akan aku pakai sebatang rokok, aku di filternya kasih sedikit vitamin C. Ini Mas, rokoknya ini bagus karena ada vitamin C.
So, udah jelas segala minuman yang dari pabrik yang berisi gula itu hindari. Udah nggak perlu ngomong. Oke, baik. Mungkin selanjutnya mungkin masalah untuk diabetes sih coach. Bagaimana sih, saya kan dikategorikan secara medis kan udah lepas diabetes. Biar menjaga biar agak tidak kembali lagi gitu coach. Kembali lagi nantinya diabetes lagi, itu bagaimana tipsnya nih coach? Oke, salah satu hal utama Perlu adalah dihindari kamu kali. tetap pantau. Ya, Oke, baru coach. pantau Kalau gula untuk minuman darah, itu bagaimana coach? Apa HbA1c. kayak semacam Tapi minuman yang kalau nggak salah manis nanti masalah apa gitu tes-tesan kan, kita biasanya akan untuk membahas terlepas apa ya. perlu minum air So, putih yang cukup kamu kalau untuk ginjal itu untungnya coach? adalah orang yang mau tahu dan kamu kan sudah baca bukunya. Di situ kan udah dijelaskan apa kira-kira yang Tapi kan ada coach membuat minuman kita kayak menjadi semacam diabetes pada apa namanya, pertamanya. extra jus Ya apa itu kan. apa yang membuat kita jadi diabetes pada pertamanya itu kamu harus menghindar supaya nggak kembali. Tapi apa namanya, menurut saya yang paling penting adalah kamu jaga berat badan tidak naik kembali. Maaf, potong sebentar. Seperti barusan Anda dengar, kalau mau tetap bebas diabetes setelah berhasil atasinya, kita harus pantau kesehatan kita. Dan kita tidak boleh mengulang kesalahan-kesalahan yang membuat kita kena diabetes pada pertamanya. Dan sangat penting kita tetap pantau berat badan kita, Mungkin bukan hanya selanjutnya gula mungkin darah masalah saja. untuk diabetes sih Nah, coach. semua hal ini sudah Bagaimana sih, saya dibahas kan panjang lebar di dikategorikan dalam buku secara Panduan medis kan udah Solusi lepas Diabetes. diabetes. Biar Maka, menjaga biar baik agak bagi tidak kembali teman lagi yang gitu coach. baru mulai Kembali lagi perjalanan lepas nantinya diabetes, maupun diabetes bagi lagi, teman itu yang bagaimana sudah tipsnya nih coach? berhasil lepas diabetes, pastikan Anda simak juga informasi lengkap yang terdapat pada buku ini. Seandainya Anda juga ingin peroleh bukunya, silahkan lihat cara pesannya pada bagian komen dan bagian deskripsi dari video ini. Balik ke perbincangan sama Mas Riswanto. Teman-teman yang barangkali belum lihat video-videonya beliau yang lain, pas ketahuan diabetes 85 kilo kalau nggak salah, betul kan? Ya, 85 kilo dengan tinggi badan 170, lepas diabetes turun ke 65, so turunnya 20 kilo. Itu loh kunci utamanya, sehingga itu sebenarnya yang paling kamu perlu pantau ya, karena semakin berat badannya naik kembali, sudah semakin pasti diabetesnya akan kembali ya. Dan kalau kamu balik lagi ke idiotisme seperti dulu, minum minuman manis ya, karena kamu kan cerita sama saya kalau nggak salah kamu kerja semacam minimart atau apalah, di mana kamu gampang sering dapat apalah yang kemasan-kemasan lah. Iya betul. Itu jelas menghindar ya. Tapi misalnya makan buah ya nggak masalah sih ya, itu kurang lagi. Dan yang saya punya harapan, bahkan saya bilang kamu kemungkinan sangat besar tidak pernah kena kembali karena masalah olahraga. So, lakukan olahraga sampai ya di hari tua lah. Mungkin nanti kalau tua udah nggak Tidak ada semampu batasan sekarang. itulah ya coach. Batasnya, tapi selalu sampai di batasnya. Ya, sekarang misalnya kamu dapat sekian banyak pull up atau push up-nya, ya jelas dengan makin umurnya akan turun sedikit, tapi tolong sebatas mungkin. Oh iya, baik coach. Terus Mas, apa lagi? Saya kan sudah lepas diabetes nih coach. Nah ini pengetesan seperti lab itu yang dianjurkan apa aja sih coach? Kayak semacam tensi apa, lab apa gitu coach. Itu kan perlu juga coach ya kan. Jadi kita tahu perkembangannya bagaimana gitu. 101 juta% benar, dan saya senang sekali kamu tanya hal seperti itu, karena salah satu hal yang sangat-sangat menyedihkan adalah bahwa ada lumayan banyak kasus seperti kamu yang berhasil atasi diabetes. Mereka udah bisa makan karbo, HbA1c-nya bagus, mereka anggap beres. Udah nggak pernah mikir
Itu yang saya takutin itu, Gus. Takutnya saya lalai gitu kan. Malah nggak kontrol. Panjang. Siap-siap untuk banyak dengerin dari aku. Hal yang pertama, kalau nggak salah tadi udah kita sebut. Paling sederhana. Berat badan. Sekarang kamu 65. Ya, kamu kan punya timbang di rumah kan? Punya. Nggak usah setiap hari lah. Tapi sekali seminggu atau apa. Iya. Cuman satu hal hati-hati ya. Tubuh kita punya banyak nyimpan air. Dan sewaktu-waktu dengan alasan yang belum tentu jelas, dia suka buang atau dia suka mengikat. Misalnya banyak orang di dalam lingkungan diabetes kan mereka lakukan puasa kesehatan, puasa panjang yang 2-3 hari. Mereka senang. Wih, aku 2 kilo dalam 3 hari. Mereka pikir itu lemak, padahal itu cuma air. Kenapa saya jelaskan ini tapi aku cuma sampai di sini aja. Kalau misalnya kamu sekarang punya 65 dan kamu ukur sekali seminggu dan satu saatnya, waduh 67. Loh. Minggu kemarin masih 65 sekarang 67. Nggak usah panik dulu. Itu kemungkinan besar itu dengan alasan yang nggak jelas tubuh lagi nyimpan lebih banyak air. Tapi kalau hal seperti itu terjadi, then sebaiknya kamu balik ke ukur setiap hari untuk pastikan jangan-jangan memang ada masalah. Kemungkinan besar tidak akan ada masalah ya karena sekali lagi sewaktu-waktu tubuh aku sih juga belum lama ini nggak tahu 2-3 minggu yang lalu nggak tahu walaupun aku minum kayak biasa aja tapi satu hari ini kencing dengan alasan yang saya tidak tahu tubuh mau banyak buang. So dia lakukan hal-hal seperti itu. So sangat bisa bahwa dalam waktu dekat 1 kilo bahkan sampai 1,5 kilo kita bisa naik dan itu cuma air doang ya. So tapi tetap saya bilang mungkin tes yang paling sederhana, paling murah kan nggak ada biayanya. Itu berat badannya ya karena kamu itu sendiri yang pertama itu berat badan perlu diperhatikan. menurut saya sih itu yang paling pertama. Keduanya syukurlah seingat saya kamu punya alat ukur tensi kan? Ada. Sudah itu juga salah satunya karena walaupun tensi nggak ada hubungan secara langsung sama diabetes itu nggak ada tetapi tensi merupakan salah satu pengukur kesehatan yang sangat-sangat penting ya. Dan memang pada banyak pengidap diabetesnya, tensinya naik. Biasanya aku selalu bilang para penjahat mereka selalu datang dalam kelompok lah. Ya, artinya tensi suka datang dengan masalah ginjal, suka datang dengan diabetesnya, bapak-bapak mereka suka datang barengnya. So tensi, alhamdulillah kamu sudah punya alatnya dan saya juga sangat anjurkan sama teman-teman yang beli alat tensinya kalau nggak salah sekarang 200.000 kan udah dapet. Ya di bawahnya juga ada sih. Bahkan sampai 150.000 sudah ada. So walaupun saya paham mungkin sebahagian penonton adalah orang termasuk ekonomi susah, tapi saya jamin membeli alat ukur tensi adalah satu investasi yang sangat baik. Jangan hanya di dokter atau di puskesmas atau apalah ya. Oke. Yang berikutnya itu juga udah kamu lakukan adalah gula darah. Tapi gula darah udah ada banyak video juga maka saya nggak panjang. Gula darah kita kan punya dua cara atau dua tujuan. Satu adalah kita melihat sejauh mana salah satu hal yang kita makan berdampak sama gula darah. Itu saya nggak maksudkan walaupun tidak ada ruginya kamu satu saatnya lagi gila karbo dan kamu setengah jam 1 jam kemudian untuk ukur baguslah. Tapi yang lebih penting lagi kalau nggak salah kita satu video yang sebelumnya kita udah sempat bahas gula darah puasa. Gula darah puasa nggak usah setiap hari ya tapi paling sedikit sekali seminggu atau apa sulit saya menentukan frekuensinya. Tapi gula darah puasa itu sangat berbicara. Kalau itu selalu 85, 90 udah kamu senang, kamu bangga. Tapi kalau udah mendekati ke 100 atau sewaktu-waktu kamu dapat di atas 100, apalagi kalau udah dapat di atas 100 berturut-turut, masalah. Ya. So gula darah tolong juga tetap dipantau, tapi enggak sesering pada saat kamu masih perjuangkan lepas dari diabetes.
Kamu kan pasti masih ingat GDP-nya masih 120, pertama kali meraih di bawah 100. Waduh, seneng banget. Betul. Ya, itu udah nggak usah lah ya. Dan ya paling sedikit sekali seminggu lah. Agak sembarangan juga nggak apa-apa. Tapi sekali lagi, kalau udah dapat tetap dikontrol itulah ya. Ya, sangat-sangat berbicara. Itu yang kita bisa lakukan di rumah. Saya mau balik lagi ke masalah timbangan. Kamu bilang punya timbangan di rumah itu yang elektronis kan? Elektronik. Masih ingat beli harganya berapa? Berapa ya? Nggak nyampe 100 kalau nggak salah. Nggak nyampe 100. Kalau satu saatnya rezekinya lagi lancar atau apa, beli yang smart timbangan. Ya, ada beberapa mereknya saya nggak ingat di sini dan saya juga nggak mau sebut di sini. Tapi kenapa? Karena timbangan itu bisa mengestimasikan body fat, lemak tubuh, ya. Dan sesungguhnya yang jahat, yang bikin pankreas rusak, segala macam, pokoknya diabetesnya sangat terkait dengan lemak, tapi bukan lemak yang kelihatannya di perut di manalah, itu lemak yang dikeliling organ, yang di dalam otot, itu yang namanya ectopic fat. So, timbangan seperti itu dia bisa estimasikan dan saya menitik beratkan ke estimasinya karena dia enggak 100% akurat. Enggak. Oke, tetapi cukup akurat ya. Dan yang penting itu dijaga biar nggak naik ya. Aku juga nggak bisa kasih patokannya. Tapi misalnya seorang binaragawan yang masih aktif, yang pamer-pamer otot gitu-gituan, mereka hanya punya 5-6% lemak body fat. Ya, dan sekali lagi itu lemak yang agak tersembunyi lah ya. Maka smart timbang itu bagus karena dia bisa mengukur itu. Saya misalnya secara pribadi melakukan kurang lebih setiap 3 sampai setiap 5 dan 6 bulan dan saya selalu frustrasi karena masih jauh terlalu tinggi. Mengenai body fat, lemak tubuh, itu adalah satu hal yang sangat-sangat amat penting, bukan hanya untuk Mas Riswanto dalam upaya mencegah diabetesnya jadi kembali. Dan kalau kalian nggak duit banyak atau jauh dari rumah sakit, timbangan yang smart, timbangan yang bisa mengestimasikan body fat itu menurut saya sangat berguna dan harganya seingat saya nggak sampai 500.000 ada dan pasti itu akan makin turun lah. Oke, saya ngerti itu jauh lebih besar daripada 100.000 lah, tapi kamu kan tanya maka saya bilang itu adalah sesuatu yang baik. Nah, ini adalah tes-tes yang kamu bisa lakukan secara mandiri di rumah. Sekarang kita mengarah ke tes yang di laboratorium. Kalau tes di laboratorium, mestinya aku tanya balik sama kamu, duitnya piro, ya? Karena sesungguhnya kita mau ke lab, kita mau habisin 10 juta, nggak masalah. Dan berguna. Tapi tenang, nggak usah pindah channel dulu deh. Saya bukan bilang kalian harus ke lab untuk habisin 10 juta. Justru sekarang kita mengarah ke mana yang paling minimum. Mungkin sebaiknya aku bilang dulu yang mana yang barangkali udah nggak perlu atau paling sekali setahun itu lipid profilnya. Ya. Lipid profilnya yang kolesterol total, trigliserida, LDL sama HDL. Itu untuk orang yang segitu bagus olahraganya itu sudah nggak begitu perlu. Namun seperti kalau nggak salah kita juga pernah bahas di video yang lain, walaupun gula darah kamu kelihatan aman sekali, bisa secara tersembunyi diabetesnya udah naik kembali. Nah sekarang kamu pasti tanya, gimana bisa ketahuan? Ketahuan itu dari insulin puasa. Maka saya sarankan sama orang seperti kamu, ya paling sedikit sekali setahun barangkali kalau secara duitnya memungkinkan karena tes itu sedikit mahal kalau nggak salah sekitar 1/2 JT melakukan insulin puasa. Karena bisa saja gula darah normal tapi insulinnya naik. Itulah Kalau terbentuknya semakin diabetes. naik berarti dia nggak bagus. Ya karena itu resisten insulin.
Resisten insulin kan kita juga pernah bahas dan kamu pasti baca di dalam itu adalah bahwa fungsinya insulin untuk membuka sel biar terima gulanya itu jadi terganggu. Maka apa yang tubuh lakukan? Dia bikin lebih banyak insulin. Ya, dia lagi. Nah, kalau banyak dia bikin insulin itu menandai bahwa kamu kembali resisten insulin walaupun gula darah barangkali masih oke punya. Oleh sebab itu saya sarankan sama kamu, sewaktu-waktu, sekali dalam setahun kalau duitnya cukup 2 kali setahun juga nggak rugi melakukan insulin puasa. Oke, apalagi yang, Ini mengenai nah tunggu dulu, belum. maaf aku belum selesai. Justru bagian paling manis baru mau datang, oke. So di lab, insulin puasa HbA1c, ya HbA1c kita nggak usah ngomong kan, HbA1c udah segitu sering di ngomong. Singkat ya, HbA1c adalah tes yang paling akurat untuk mengukur tingkat keparahan diabetes. Di anak ini udah nggak usah ngomong karena HbA1c dia sudah jauh di luar, diabetesnya dan sudah bagus. Tapi saya tahu karena dia segitu takutnya diabetes balik, dia pasti sekali 2 kali setahun dan menurut hemat saya pun demikian, paling 2 kali setahun saya ukur HbA1c dan asal itu di bawah resminya 5,6 udah santai. Aman, Tapi Bro. Mas, kalau satu saatnya balik ke 5,8 was-was, tapi bukan berarti dunia besok runtuh lagi, ya. Itu sih nggak masalah. Oke, ini tes di lab. Andai kata kamu dengan alasan yang saya nggak tahu tiba-tiba limpahan duit kamu dapat ratusan juta, tes vitamin D sangat-sangat bermanfaat. Tes testosteron sangat bermanfaat, tiroid sangat bermanfaat. Pokoknya banyak sekali ya, tapi nggak wajib. Satu yang barangkali sekali setahun saya sarankan juga ukur adalah namanya CRP, Cirebon RP itu C-reactive protein. Tes ini menunjukkan sejauh mana ada inflamasi di dalam tubuh kamu. Nanti tolong lengkapnya ingatlah di buku itu situ ada satu bab tentang tes itu dan inflamasi adalah sumber dari 1.100 penyakit termasuk ketersumbatan pembuluh darah, stroke segala macam lah sehingga mengukur tes inflamasi itu ada bagus. Mumpung inflamasi nggak terasa dan nggak kelihatan, ya. So, kamu bisa saja ada banyak inflamasi di dalam tubuh tapi nggak terasa, nggak merasa terganggu atau apa. So, saya sangat anjurkan baik sama kamu maupun sama para penonton, maaf saya nggak ingat persisnya berapa tapi antara 300 sampai 500 ribu tes inflamasi CRP, C-reactive protein. Dan itu biasanya hanya di lab yang agak lengkap. Nah, sekarang bagian manisnya. Oke, teman-teman, ini bukan pamer atau apa ya. Ini kebetulan sebuah smartwatch ya. Ini sangat amat super bermanfaat banget ya. Gak wajib ya karena yang smartwatch yang bagus itu masih termasuk mahal dan kita akan membahas pada acara lain lebih detail tentang smartwatch. Tetapi 2 faktor penting banget mungkin nggak di kamu tapi di banyak orang lainnya adalah dalam masalah terjadi gangguan kesehatan termasuk diabetes, tensi, bla 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 adalah stres dan tidur. Salah satu salah anggapan di orang-orang adalah ya tidur yang penting cukup. Enggak. Karena tidur ada jenisnya. Lagi maaf guys, itu nggak bisa pada video ini akan ada acara khususnya di mana saya akan menjelaskan panjang lebar tentang tidurnya. Tapi smartwatch bisa memberitahukan kamu sejauh mana tidur kamu tadi malam oke punya. Tapi bukan hanya dari durasi. Aku kasih satu contoh yang terjadi pada saya beberapa hari ke belakang ini.
Satu malamnya saya jelas nggak kurang 6 jam 10 menitan atau apa. Tapi smartwatch-nya bilang ya oke punya. Sedangkan tadi malam, betul-betul barusan tadi malam saya 8,5 jam tapi kurang banget. Jauh di bawah waktu 6 jam. Karena beberapa tahap di dalam tidurnya pada saya tadi malam nggak oke pada saat saya singkat tidurnya nggak oke punya. So, bukan hanya panjangnya tidur yang menentukan apakah tidur kita oke punya atau tidak, namun mutunya. Dan itu bisa dari smartwatch. Dari mutunya juga pengaruh itu ya Coach ya? Pengaruh banget, dan smartwatch-nya bisa kasih tahu sekali lagi bukan akurat. Mau akurat kamu harus masuk ke dalam laboratorium sleep yang mereka pasang 1.100 kabel di kepala kamu, mereka ukur apa namanya gelombang-gelombang di dalam otak, itu pasti lebih akurat. Tapi ini cukup akurat. Apalagi kalau kamu udah lihat, waduh 10 hari ke belakang ini aku selalu dapat yang jelek-jelek ya. Mestinya dilihat ada apa. Oke, ini yang satu. Satu laginya stres. Kamu kan pasti Ya, ngerti betul. bahwa stres Itu mempengaruhi. gimana tuh caranya Coach biar ngilangin stres itu? Jangan ngomongin hilangin dulu, kita ngomongin buktiin dulu. Nah, kan ada banyak cewek yang bilang, saya stres. Gara-gara apa namanya kuteksnya. Apalah, tahu sendiri yang saya maksudkan. Bukan maaf kaum wanita, saya bergurau ya. Tapi stres ukur. Oke. Ukur stres itu sebenarnya susah banget ya, karena bisa kita ukur kortisol, adrenalin, tapi ukur kortisol itu dalam beberapa menit aja bisa naik turun segala macam. Nah, salah satu nilai kesehatan yang menunjukkan kita level stres kita adalah yang namanya heart rate variability, variabilitas detak jantung. Lagi maaf, videonya jadi terlalu panjang kalau aku secara detail, tapi ini adalah satu hal yang jelas menunjukkan kalau secara apa namanya keseluruhan stres kita lagi tinggi atau rendah. Aku juga sering melihat, waduh kemarin tuh banyak masalah, ada masalah ini, masalah itu. Saya ingat betul hari besoknya heart rate variability, variabilitas detak jantung itu saya menurun, ya. Dan itu ditunjukin sama smartwatch-nya. Di situ ngomong-ngomong smartwatch-nya malah sangat akurat. Ya, karena denyut atau detak jantung dia bisa ukur dengan sangat akurat. Kemudian smartwatch-nya yang bagus, dan disitulah kabarnya baik untuk kamu. Sebagai orang yang suka olahraga, smartwatch juga dengan cukup akurat bisa mengukur yang dinamakan VO2 max. Lagi, saya tahu saya banyak minta maaf pada video ini, tapi lagi itu bukan satu video, 2 video aja belum cukup menjelaskan apa itu persis VO2 max-nya, bagaimana perbaiki segala macam. Intisarinya, kalau kita melihat segala nilai kesehatan yang berkorelasi dengan panjang umur dan sehat umur, satu adalah kekuatan, kebugaran secara otot. Ya, di situ kamu sudah oke punya, ya, saya tahu. Tapi satu lagi itu lebih ke kardio, itu adalah VO2 max. Secara singkat, VO2 max menunjukkan berapa banyak oksigen tubuh kita bisa memasukkan dan memanfaatkan, ya. Karena gampang aja saya nafas kayak gila ya, tapi belum tentu oksigen yang saya barusan mendapatkan bisa disebarkan secara optimal. So, garis besarnya VO2 max menunjukkan sejauh mana tubuh kamu bisa kelola oksigen atau apa. Tapi riset dengan jelas menunjukkan bahwa itu sangat erat berkorelasi dengan panjang umurnya, ya. So, VO2 max-nya saya sangat senang, misalnya saya punya ini, apalagi kalau sudah usianya di atas 50, karena VO2 max secara natural pasti turun. Mereka bilang 1 poin per tahun turunnya, tapi ini adalah sesuatu yang kita bisa lawan.
Ya, pada saat misalnya saya beli smartwatch-nya yang satu ini, VO2 Max-nya saya nggak saya nggak akan kasih tahu sama kalian berapa, tapi pokoknya buruk banget. Dan saya dapat meningkatkan hampir 20% ya. Tapi hanya smartwatch-nya sangat membantu. Kenapa? Karena kesadaran. Setiap hari pada saat saya mau lihat jam berapanya, saya teringat bahwa VO2 Max saya jelek banget. Ya. So, walaupun mungkin kamu kaget bahwa tadi pertanyaan kamu awalnya adalah tes-tes untuk tidak kembali diabetes, tapi kamu pasti paham bahwa diabetes pada dasarnya adalah kekurangan kebugaran. Ya. Dan smartwatch-nya bisa sangat mengukur kebugaran, stres, dan mutu tidur. Ya. Maaf aja, kesadaran di masyarakat tentang pentingnya dan fungsinya tidur itu sangat-sangat rendah, tapi bahwa tidurnya begitu penting dan ada fasenya, ada jenisnya segala macam. Pokoknya memantau tidur adalah suatu hal yang sangat amat bagus. Sampai di sini aja aku senang banget bahwa kita sempat sentuh ke sana, karena itu membuat saya ingat kembali bahwa ke depannya saya pasti masih akan banyak tentang tidur-tidur. Udah cukup gue ngomong, sekarang silahkan ke Mas Riswanto. Begini Coach, jadi kan saya sering melakukan olahraga ya kan. Nah, pertanyaan saya itu seberapa penting itu untuk olahraga itu Coach? Seberapa efektif untuk mungkin untuk diabetes atau untuk kebugaran gitu Coach? Wih, ribet, bukan ribet, besar sesungguhnya. Tapi, kalau nggak salah kita kan di video sebelumnya juga sudah membahas, justru waktu itu saya lempar sama kamu pertanyaan, antara puasa, gizi dan nutrisi, dan olahraga, mana yang kamu merasa paling penting? Dan kamu sendiri menjawab kalau kamu merasa tiga-tiganya sama aja, yang saya setuju. Tetapi kalau saya misalnya dengan alasan fiktifnya hanya bisa mengambil salah satu aja, saya pilih olahraga. Tapi sekarang datang yang penting. Saya kebetulan tahu karena sudah lama kenal sama kamu, bahwa kamu adalah orang yang sangat mengutamakan angkat bobot, push up, kamu bikin bobotnya sendiri, papap. Menurut saya kamu terlalu berat sebelahnya di non kardio. Kamu juga harus meningkatkan yang kardio. Mau jalan kaki mau berenang mau ngesepeda pokoknya sesuatu yang kamu lakukan 1 jam atau 2 jam atau ya seperti itulah ya. Karena tidak bisa seperti di diabetesnya bisa kita bilang, gizi dan nutrisi, aku banyak nyeleweng, tapi aku lebih sering melakukan puasa, barangkali bisa dikompensasi, ya. Atau, saya sering nyeleweng makan ini yang sebenarnya nggak bagus untuk diabetes, tapi saya lebih banyak olahraga, bisa. Tetapi you tidak bisa mengkompensasikan kekurangan kardio dengan lebih banyak angkat bobot, ya. Itu maaf nggak bisa. So, kamu harus memastikan kamu mendapatkan dua-duanya. Ya kan tadi kita ngomong masalah VO2 Max. VO2 Max itu sama sekali nggak akan dipengaruhi. Kamu mau angkat 2 kali sebobot tubuh kamu, VO2 Max-nya nggak akan berubah. VO2 Max-nya baru akan berubah misalnya kalau kamu melakukan kegiatan kardio. Nah, untuk olahraga sama puasa kesehatan lebih lebih bagusan mana itu Coach? Kan kadang-kadang kalau udah usia lanjut itu kan udah nggak bisa olahraga itu Coach. Oke? Makanya itu Saya gimana terima, tuh? saya terima. Dan saya gampang sekali menjawab pertanyaan ini, ya. Tapi tolong guys, dengar yang saya ngomong dengan teliti. Buat kamu, orang yang sudah kurang lebih berhasil atasi diabetesnya, jelas olahraga jauh lebih penting. Sedangkan untuk kalian yang diabetesnya masih parah, baru perjuangkan lepas dari diabetes, puasanya lebih efektif karena puasanya misalnya lebih membantu menurunkan berat badan, khususnya puasa panjang juga menjalankan banyak proses pemulihan di dalam tubuh. Untuk kamu baguslah sewaktu-waktu, tapi kamu kan muslim, ya kan? Berarti 1 bulan
udah dapet ya. Walaupun terus terang saja puasa yang hanya 10-12 jam tidak menjalankan banyak proses-proses yang baru kita dapat pada puasa panjangnya. So kalau aku bilang orangnya seperti kamu kuat segala macam, mungkin sekali 2 kali setahun lakukan puasa yang 2-3 hari lah ya. Tapi karena kamu tadi tanya efektifnya puasa, olahraga, bla bla bla, justru fokusnya ke olahraga deh. Maaf, potong lagi. Bagi teman-teman yang ingin tahu tentang perbandingan efektivitas antara puasa kesehatan dan olahraga, khusus diabetes, pastikan Anda simak juga informasi lengkap di dalam buku panduan solusi diabetes ini. Di sana sudah dijelaskan mengenai metode penerapan puasa kesehatan, termasuk puasa panjang dan mengenai olahraga khusus diabetes. Kalau mau peroleh buku ini, silahkan melihat bagian komen atau deskripsi dari video ini. Ada satu pertanyaan nih Coach. Ini untuk pembentukan otot itu terjadinya kapan nih Coach? Apa pada saat olahraga, apa pada saat istirahat itu Coach? Oke, itu pertanyaan yang bagus. Saya malah kasih sedikit panjang, lebih panjang daripada yang kamu tanya. Pertama kali, pembangunan otot itu hanya terjadi bila mana kamu makan cukup protein. Tapi cukup protein yang kita dengar dari dunia medis 0,8 gram per kilogram berat tubuh itu nggak cukup. Itu lebih ke 2-3 kali daripada itu ya. Tapi aku nggak mau ke jumlahnya. Yang saya mau bikin jelas buat kamu adalah bahwa bila mana kamu nggak dapat banyak protein, kamu mau olahraga kayak gila-gilaan, tidak akan menambah ototnya. Bahkan tubuh kita canggih. Taruhlah dengan alasan apalah kamu selama beberapa minggu terutama melakukan latihan-latihan yang beban yang berat. Yang saya maksudkan adalah bagian tubuh atasnya, tangan, lengan, oke? Yeah. Tubuh malah akan bongkar protein dari kaki untuk memperkuat otot di atasnya bila mana dia tidak dapat cukup ya. So yang paling penting walaupun kamu tadi nggak tanya adalah bahwa kamu dapat banyak protein ya. Hanya dengan protein kamu bisa menambah. Sedangkan yang kamu tadi tanya adalah kapan terjadi pembentukan otot tersebut pembentukan. Ya. Oke. Itu begini. Pertama kali yang kamu harus sadar adalah bahwa pembentukan otot hanya terjadi bila mana kamu membebani otot sampai di maks atau paling beberapa persen di maksimum ya. Taruhlah kamu bisa melakukan push up. Taruhlah pada saat sekarang ini kemampuan kamu adalah 30 lah ya, kurang lebih. Pastikan bahwa itu selalu kamu tambah paling sedikit dalam 1 bulan naik dari 30 ke 33, bulan berikutnya ke 35, naik terus. Karena dari 30 gerakan itu hanya beberapa yang terakhir, nah sekarang kamu akan jadi kaget, dia rusakin ototnya. Tapi kerusakan itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti, itu justru sesuatu yang baik. Karena yang akan terjadi adalah setelah terjadi sedikit kerusakan pada saat kamu tidur dengan nyenyak, di situ dia benerin. Dan pada saat dia benerin, dia juga menambahkan. Karena tubuh kita itu canggih. Dia melihat, waduh kayaknya otot yang sangat yang satu ini ada kerusakan, kayaknya si pemilik itu banyak bobot ke sana, gue harus nambahin biar kita aman-aman ya. Sehingga pada saat kamu lagi bobo terjadi yang dinamakan protein sintesis. Sintesis adalah membuat sesuatu, pokoknya dia ambil protein dari dari sistem sirkulasi dan dia membentukkan sel-sel otot yang baru atau sesungguhnya secara teknisnya bukan bikin sel otot baru namun memperbesar yang sudah ada. Tapi itu hanya terjadi, maaf aja,
barengan dengan sedikit kerusakan. Ya, ototnya sedikit dirusakin dulu, habis itu pada saat bobo itu diperbaiki. Dan terus terang saja guys, itu bukan hanya pada saat tidur aja, namun ya pokoknya pada saat kita istirahat. Makanya walaupun nggak banyak, tapi barangkali ada orang yang terlalu gila olahraga. Kalau kalian tidak pernah kasih tubuh rehat, dia nggak bisa membangun otot atau pokoknya dia terganggu. Inti sarinya yang saya mau bilang sama kamu, di samping bobo yang kamu pasti sudah lakukan, jangan 7 kali per minggu lah misalnya ya. Karena pada saat itu tubuh bisa regenerasi. Sedangkan kalau nggak salah kamu ngomong sama saya di video yang sebelumnya bahwa kamu 6 antara 7 hari melakukan olahraga. Saya nggak bilang itu kelebihan, tapi itu sudah batasnya. Barangkali lebih baik 5 kali, tapi yang 5 kali itu maksimal. Sakit. Udah nggak bisa satu lagi deh. Mau angkat ke, mau push up, mau apalah, pokoknya sampai max. Karena pembentuk kerusakan itu baru terjadi pada 2-3 gerakan terakhirnya, ya. Pada 2-3 ulangan terakhir, taruhlah kamu 30, hanya dari 27 sampai 30 di situ terjadi kerusakan, dan berdasarkan kerusakan terjadi perbaikan sama penambahan, ya. So menurut saya max, tapi barangkali nggak 6 kali seminggu, mungkin 5 kali, 4 kali udah cukup, ya. Baik, Coach. Kira-kira begitulah teman-teman. Saya berharap walaupun di sini nggak terlalu diabetes doang, tapi mungkin ada juga manfaatnya buat kalian. Dan kalau ada manfaat, saya punya satu permintaan sama kalian, yaitu kalau kalian merasa video ini bermanfaat, tolong ditekan tombol like. Kalau belum jadi subscriber ya tahu sendiri rugi. Ayo subscribe dong. Dan kalau kalian masih mau tahu lebih detail lagi tentang olahraga pengatasian diabetes gitu-gitu, Anda pasti mau nonton 2 video yang satu ini.